Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di My Class. Untuk kali ini kita akan belajar tentang mekanika fluida. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh mekanika fluida, kita ingat dulu bahwa materi atau benda itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Nah, diingat-ingat padat, cair, dan gas. Nah, bagaimana dengan fluida? Nah, kita akan mengetahuinya lebih lanjut. Kali ini kita akan mempelajari 4 sub. Nah, yang pertama tekanan, yang kedua prinsip Archimedes, yang ketiga dinamika fluida, dan yang keempat adalah persamaan Bernoulli. Nah, fluida, sebelum ke tekanan kita membahas fluida dulu. Nah, fluida itu yang bagaimana? Apakah ketiga jenis materi tadi itu masuk fluida atau tidak? Nah, fluida adalah kumpulan molekul yang tersusun secara acak dan melekat bersama-sama akibat suatu gaya kohesi lemah akibat gaya-gaya yang dikerjakan oleh dinding-dinding wadahnya. Nah, dilihat molekulnya tersusun secara acak. Nah, pasti bukan materi padat. Nah, jadi padat bukan termasuk fluida. Nah, selanjutnya yang kedua, menyesuaikan diri dengan bentuk wadah apapun di mana kita menempatkannya. Jelas ini yang padat bukan. Nah, paling yang masuk ke kategori kedua adalah cair maupun gas karena bisa menyesuaikan terhadap wadahnya. Selanjutnya, tidak dapat menahan gaya yang bersinggungan dengan permukaannya. Tidak dapat menahan tegangan geser ataupun tegangan tarik. Dapat mengeluarkan gaya yang tegak lurus dengan permukaannya. Jadi fluida ini adalah yang masuk ke dalam fluida itu cair ataupun gas. Itu yang masuk ke fluida. Nah, selanjutnya kita masuk membahas tentang tekanan. Nah, karena sebelumnya fluida tidak dapat menahan tegangan geser maupun tegangan tarik, sehingga satu-satunya tekanan yang dapat diberikan pada benda yang dibenamkan dalam fluida statis atau fluida yang diam adalah tekanan yang cenderung menekan bendanya dari semua sisi. Nah, tekanan yang cenderung menekan bendanya dari semua sisi. Kita lihat gambar ini. Nah, andaikan ini adalah sesuatu yang dibenamkan ke dalam fluida, maka semua gaya itu menekan dari segala sisi. Dari atas, dari bawah, dari samping. Nah, gayanya ini mengenainya secara tegak lurus. Mengenai ke bendanya itu. Nah, ini adalah alat untuk mengukur tekanan. Nah, ini terdiri dari silinder kosong, nah, kemudian piston dan pegas. Bagaimana mengukur tekanan fluidanya? Yaitu alat ini dimasukkan ke dalam fluida. Nah, kemudian fluida tadi akan memberikan tekanan pada piston, sehingga dari sini akan terukur berapa tekanan dari fluida tersebut. Bagaimana kita mengukurnya? Nah, kita mengukurnya dengan menggunakan definisi ini. Definisi P adalah perbandingan antara gaya yang mengenai piston dan
luasan dari yang dikenai piston tadi. Jika tekanan pada suatu luasannya tidak sama, jika A-nya ini tidak sama, maka kita dapat menghitung gayanya hanya berupa dF pada sebuah elemen dengan permukaan dengan luas sebesar dA. Nah, sehingga dF nilainya adalah PdA. Nah, satuan untuk tekanan dari definisi ini adalah satuan gaya Newton, satuan luasan atau luas meter kuadrat. Nah, jadi satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau biasa disebut dengan Pascal. Nah, sekarang coba dilihat jika kita berada di belakang seseorang yang mundur. Nah, orang itu kita nggak tahu kalau kita tidak di belakangnya, kemudian orang itu mundur. Nah, lebih baik orang itu yang seperti apa? Apakah pemain basket profesional yang menggunakan sepatu olahraganya atau seorang perempuan mungil yang mengenakan sepatu dengan bak tinggi? Pilih yang tidak menyakiti. Yang bagaimana? Ya, kita ingat kembali lewat definisi tekanan. Nah, di sini hubungan antara tekanan dengan luasan adalah berbanding terbalik. Nah, berbanding terbalik artinya semakin kecil luasannya, tekanan semakin besar. Semakin besar luasannya, tekanannya semakin kecil. Nah, selanjutnya tekanan dalam fluida itu berubah seiring perubahan kedalaman. Nah, perubahannya bagaimana? Apakah semakin dalam semakin besar atau semakin dalam semakin kecil? Nah, untuk mengetahui hal ini kita ambil pengandaian, yaitu ini benda ini adalah fluida yang incompressible, artinya fluidanya tidak bisa ditekan, sehingga kita mengambil sebagian dari elemen fluidanya, yaitu yang ini, yang warnanya abu-abu. Nah, di sini benda cairnya ini memiliki massa jenis sebesar ρ dalam keadaan diam, dan massa jenisnya ini sama untuk semua bagian, sehingga fluidanya ini tidak bisa ditekan atau incompressible. Nah, kita tahu di sini kita ingat lagi bahwa di dalam fluida yang statis dan incompressible itu semua benda yang masuk atau semua bagiannya itu akan menerima tekanan yang ke segala arah, dari atas, dari bawah, dari samping, dari samping. Nah, karena ini adalah perubahan kedalaman, maka kita lihat hanya dari yang arah vertikal, yang ke atas maupun yang ke bawah, gaya ke atas dan gaya yang ke bawah. Nah, dari sini kita lihat bahwa penampangnya elemen ini sebesar luasan elemen itu sebesar A. Nah, kemudian kedalamannya yang kita ukur itu D, yang atas itu sebesar kedalaman sejauh D, dan yang bawah itu adalah D plus H. Nah, benda cair yang berada di luar sampel ini, yang warnanya biru ini akan memberikan tekanan ke elemen yang berwarna abu-abu ini. Nah, tekanan yang dikerjakan oleh benda cair pada permukaan bagian bawah adalah sebesar P. Nah, kemudian tekanan pada bagian atasnya adalah P0.
Oleh karena massa cairan di dalam tabung adalah, massa cairan di dalam tabung, massa fluida total ya, berarti massa cairannya adalah M. Nah, massa adalah perkalian antara massa jenis dengan volume. Rho-nya tetap, volumenya adalah luas kali ketinggian. Nah, ketinggiannya elemennya ini berarti kan, dari sini adalah H. Nah, jadi massanya sebesar Rho kali A kali H. Maka berat cairan pada silinder adalah, sekarang beratnya, berat cairannya yaitu massa kali gravitasi. Nah, jadi sebesar Rho kali A kali H kali G. Nah, begitu juga tabung yang berada dalam kesetimbangan. Nah, jadi tabungnya ini berada dalam kesetimbangan. Nah, sehingga karena berada dalam kesetimbangan, gaya totalnya adalah 0. Nah, kita tulis gaya totalnya sama dengan 0. Nih, gaya totalnya sama dengan 0. Nah, gayanya itu adalah dari bawah, kemudian ini yang dari atas, ini adalah beratnya. Nah, kenapa yang dari atas itu ada negatifnya? Nah, beratnya juga negatif. Kita ingat bahwa dalam koordinat kartesius, yang ke atas itu bernilai positif dan yang ke bawah bernilai negatif. Jadi kita terapkan tandanya di sini karena ini merupakan vektor. Nah, jadi besarnya P kali A dikurangi P0 kali A dikurangi Rho AHG sama dengan 0. Sehingga, ini kan A-nya sama. Setelah kita jadikan satu dan A-nya hilang, tinggal P sama dengan P0 ditambah Rho HG. Nah, ini adalah persamaan untuk mengetahui bahwa perubahan tekanan berubah seiring kedalaman. Nah, dari sini kita tahu bahwa tekanan P pada kedalaman H di bawah suatu titik di dalam cairan yang tekanannya sebesar P0 adalah lebih besar sebanyak Rho G H. Nah, jika cairannya berhubungan langsung dengan atmosfer dan P0 adalah tekanan di permukaan cairan, maka P0-nya adalah tekanan atmosfer. Itu sebesar 1 atm atau 1 atmosfer sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, persamaan ini itu menyatakan bahwa tekanan di semua titik dengan kedalaman yang sama adalah sama, tidak bergantung pada bentuk wadahnya. Jadi ini tidak bergantung pada bentuk wadahnya. Nah, yang mempengaruhi tekanan fluida itu adalah kedalamannya, bukan bentuk wadahnya. Jadi kedalaman dan nilai P0. Jadi, setiap penambahan pada tekanan permukaan pasti akan diteruskan ke semua titik lainnya dalam fluida. Nah, ini kan, perubahan dalam tekanan yang bekerja pada fluida diteruskan tanpa berkurang sama sekali ke semua titik pada fluida dan juga pada dinding-dinding wadahnya. Ini bunyi dari hukum Pascal. Kalau ada penambahan tekanan, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah. Itu hukum Pascal, tanpa berkurang sama sekali tekanannya.
Nah, hukum Pascal ini diterapkan pada penggunaan dongkrak hidrolik. Nah, ini digunakan biasanya di bengkel-bengkel atau di tempat cuci mobil untuk mengangkat mobil, untuk mengetahui bagian bawah mobil. Kalau diangkat secara manual kan nggak kuat. Jadi menggunakan peralatan yang namanya dongkrak hidrolik. Jadi di sini tekanan yang kita berikan pada luasan A1 ini akan diteruskan ke bagian kedua, yaitu sama besar. Nah, kita lihat perubahannya delta X-nya untuk F1 untuk di titik yang pertama itu sebesar delta X1. Nah, untuk yang di titik kedua itu sebesar delta X2. Kita lihat bahwa delta X1 dan delta X2 itu lebih besar delta X1. Nah, kita lihat di sini tekanan itu kan didefinisikan tadi. Tekanan adalah gaya perluasan. Nah, jadi karena ini tekanannya yang diberikan itu akan diteruskan semuanya tanpa berkurang sedikit pun, berarti tekanan di titik 1 sama dengan di titik 2. Nah, jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2. Nah, ini adalah tabel massa jenis dari beberapa zat. Ini adalah udara pada suhu 20 derajat dan pada tekanan atmosfer. Nah, besi, merkuri atau raksa, gas oksigen sebesar 1,43, fresh water sebesar 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, sekarang kita mengukur tekanan barometrik. Tekanan barometrik adalah tekanan atmosfer saat ini yang berubah dalam batas kecil dari nilai standar yang telah disediakan. Nah, bagaimana tekanan itu diukur? Tekanan diukur itu pertama kali diteliti atau dilakukan oleh Evangelista Torricelli. Beliau ini menggunakan sebuah tabung panjang yang ditutup di salah satu sisinya dan diisi dengan raksa yang kemudian dijungkir balikkan pada suatu nampan yang berisi raksa. Nah, jadi di dalam tabung ini raksa, yang di dalam nampan ini juga raksa. Nah, setelah dijungkir balikkan, maka terdapat kekosongan. Nah, bagian yang atas ini adalah kosong atau nyaris hampa, sehingga tekanan di sini yang hampa ini dapat dianggap 0. Karena nyaris kosong atau hampa, ini dapat dianggap kosong atau 0. Nah, tekanan pada titik A karena kolom raksanya itu harus sama dengan tekanan pada titik B. Kenapa harus sama? Nah, karena ketinggiannya sama. Ketinggian di titik A itu sama dengan ketinggian di titik B. Nah, jadi tekanan di A harus sama dengan tekanan di B. Nah, jika tidak demikian, maka akan ada gaya Neto yang akan memindahkan raksa dari satu titik ke titik lainnya, seperti di hukum Pascal tadi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa P0 sama dengan
Rho Hg kali GH. Hg adalah raksanya. Jadi P0-nya itu sebesar, ini kan, P0-nya sebesar massa jenis raksa dikali gravitasi dikali kedalamannya. Nah, kedalamannya itu dihitung dari sini. Jadi ketinggiannya adalah sebesar 0,76 meter. Nah, jadi dari sini kita menyimpulkan bahwa satu tekanan atmosfer adalah tekanan yang setara dengan kolom raksa yang memiliki ketinggian 0,76 pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, bagaimana kita mengukur tekanan di kapal laut? Di sini kita menggunakan yang namanya manometer tabung terbuka. Manometer tabung terbuka. Nah, ini terdiri dari pipa U. Nah, pipa U, ini pipa U. Terus kemudian pipa ini berisi cairan yang terhubung langsung dengan atmosfer. Ini terhubung dengan atmosfer. Ini terhubung dengan atmosfer. Nah, setelah itu ada apa lagi selain pipa U? Nah, selain pipa U ini kita ada bagian yang akan kita ukur tekanannya, yaitu sebesar P, karena kita belum tahu berapa tekanannya. Nah, tekanan di titik A harus sama dengan di titik B karena level ketinggiannya sama. Ketinggian di titik A sama dengan di titik B. Nah, sehingga tekanan di titik A itu harus sama dengan tekanan di titik B. Nah, jika tidak, maka bagian dari cairan yang membentuk kurva ini akan mengalami sebuah gaya neto dan akan bergerak dipercepat. Dan tekanannya, maka tekanan yang ingin kita ukur ini tidak akan diketahui. Dengan menyetarakan tekanan yang tidak diketahui, yaitu P, dengan tekanan di titik B, kita lihat bahwa P sama dengan P0 plus Rho GH. Selisih tekanannya P dikurangi P0 itu sebesar Rho GH. Nah, tekanan P ini disebut tekanan mutlak. Yang ini adalah tekanan mutlak. Nah, sedangkan selisihnya ini adalah tekanan Gauss. Rho GH adalah tekanan Gauss. Nah, contohnya tekanan ban sepeda itu adalah tekanan Gauss karena tekanan dalam ban sepeda itu tidak berhubungan langsung dengan atmosfer.